Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita hari ini membantu kita, mendukung kita waktu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Mari saudara, kita memberikan respon yang positif dengan sama-sama merenungkan, menggumulkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca hari ini di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit, dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, betapa indahnya ketika kita punya sebuah komunitas untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Saudara, sadarkah saudara, ketika kita ada di dalam dunia, maka Tuhan menciptakan kita bukan sebagai makhluk asosial, namun sebagai makhluk yang sosial. Tuhan menciptakan seorang teman, seorang penolong bagi Adam. Demikian juga bagi kita, setiap orang yang percaya, Tuhan menciptakan bermacam-macam teman dengan berbagai latar belakang untuk menjadi support system kita. Saudara, sebuah quotation atau sebuah kutipan yang pernah saya baca dari seorang novelis berkata seperti ini. You cannot live entirely alone. You have to have some kind of a support system. Saudara, novelis ini berkata bahwa kita itu tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Kita harus punya sebuah komunitas yang bisa menjadi support system yang baik. Sekali waktu ketika saya macet, saya pernah membaca sebuah kutipan yang menarik tentang support system di sebuah stiker mobil yang berkata seperti ini. Saya sangat beruntung karena saya punya support system yang baik, sehingga yang saya bisa lakukan hanyalah berlari dan berlari. Support system yang baik akan menjadikan diri kita pribadi yang lebih efektif. Support system yang baik akan menjadikan diri kita seorang yang sungguh-sungguh bisa bekerja dengan lebih maksimal. Saudara, sadarkah seintrovert-introvertnya kita, setertutup-tutupnya diri kita itu tetap butuh orang lain. Apa buktinya? Saudara, ayah saya suka bercanda dengan mengatakan demikian. Lone Ranger aja di dalam filmnya punya seorang teman Indian Amerika. Lone Ranger itu alone, tapi dia tetap punya teman. Artinya apa? Kita itu tidak bisa hidup sendirian. Saudara, inilah yang Paulus angkat. Paulus bersyukur karena dia punya support system yang baik. Setelah dia menyebutkan tentang Timotius di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-19 sampai 24, dia menyebutkan seorang lagi yang menjadi support sistemnya dia, yaitu Epafroditus. Paulus bersyukur karena dia memiliki support system yang baik yang mendukung dirinya dalam pelayanan. Secara khusus ketika dia tidak bisa melayani dengan leluasa, ketika dia tidak bisa
melayani dengan sebebas-bebasnya seperti dulu kala. Saudara, menarik sekali. Paulus memberikan julukan kepada Epafroditus. Ada beberapa hal yang kita bisa highlight secara khusus dari ayat yang ke-25. Yang pertama, saudara, Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudaraku. Ketika berbicara saudara, maka berbicara tentang seorang yang ikut berbagi. Secara khusus dalam hal ini tentu berbagi kehidupan rohani. Paulus bersyukur untuk Epafroditus yang mau menjadi rekan di dalam kerohaniannya. Bukan hanya menjadi saudara, tapi Paulus juga menyebut Epafroditus sebagai teman sekerja. Artinya apa? Saudara, Epafroditus adalah seorang yang bekerja keras dalam memberitakan Injil sama seperti Paulus. Selain dari teman sekerja, Epafroditus juga dikatakan bahwa dia adalah teman seperjuangan dari Paulus. Saudara, berbicara teman seperjuangan, maka ini bukan berbicara tentang kondisi senang saja, di mana Epafroditus datang mendampingi Paulus. Namun justru Epafroditus di tengah-tengah masa kelam Paulus di dalam penjara, dia bersama dengan Paulus, sama-sama berjuang, sama-sama share masalah, sama-sama berbagi kondisi yang dihadapi. Secara khusus kali ini berbicara tentang kondisi yang berbahaya. Saudara, inilah Epafroditus. Di kalimat selanjutnya Paulus bilang atau Paulus berkata, dia adalah pribadi yang dikirim untuk apa? Untuk melayani kebutuhan Paulus. Saudara, kata melayani di dalam bagian ini bukan berbicara bahwa Epafroditus melakukan perannya hanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan jasmani Paulus. Tetapi kata melayani di dalam bagian ini adalah kata yang dipakai di dalam istilah keimaman. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara membaca sampai pasal 4 ayat yang ke-18, di sana ada dituliskan tentang memperkenan hati Allah. Saudara, apa yang dilakukan Epafroditus bukanlah melayani dalam arti dia menjadi hamba bagi Paulus. Tetapi dia ikut ambil bagian memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi yang ada di Roma untuk mereka bisa percaya sama Tuhan. Sehingga ini menjadi sebuah persembahan yang memperkenan hati Allah. Saudara, Epafroditus dikatakan lebih jauh adalah seorang yang bahkan hampir mati. Bukan karena dia buat masalah. Bukan karena dia melakukan hal-hal yang kalau mau dikatakan zaman sekarang adalah kebodohan-kebodohan. Tetapi Epafroditus dikatakan mengalami sakit dan bahkan hampir mati. Namun di dalam anugerah Allah dia dipulihkan. Ketika dia ikut sama-sama melayani bukan hanya Paulus tetapi melayani Tuhan. Saudara, satu bagian yang pernah saya dengar waktu ketika saya nonton salah satu pertandingan bola adalah sebuah lagu yang dinyanyikan atau menjadi lagu tema dari salah satu tim sepak bola yaitu Liverpool. Saudara, lagunya adalah You Never Walk Alone. Saudara, ini sebuah lagu yang liriknya bilang, walk on with hope in your heart and you never walk alone. Saudara, indah sekali bukan? Kalau saja tim sepak bola bisa menyadari bahwa mereka punya supporter, mereka punya fans untuk mereka bertanding. Sehingga mereka menyadari di dalam hati mereka ada sebuah harapan untuk mereka menang, untuk mereka bertanding dengan baik. Mereka menyadari diri mereka tidak pernah berjalan sendirian. Saudara, betapa indahnya ketika kita melayani Tuhan, lalu kita menyadari ada orang-orang yang berdoa untuk pelayanan kita. Saudara, bukankah menjadi hal yang indah ketika kita bukan hanya berbagi Injil sendirian, namun kita tahu ada rekan-rekan kita yang lain yang juga sama-sama berbagi Injil. Saudara, apa yang Paulus tuliskan dalam bagian ini seharusnya membantu kita untuk menjadi support system yang baik
dalam pemberitaan Injil dimanapun. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk menyatakan kabar baik. Menyatakan akan Injil Kristus. Menyatakan akan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, kita bisa menjadi support system bagi pekabaran Injil dengan cara berdoa bagi orang-orang yang mengabarkan Injil yang ada di negara-negara yang berkonflik, di mana kekristenan tidak dengan mudah diterima. Atau kalau mau dikatakan, orang-orang Kristen di negara sana mengalami penderitaan. Kita berdoa supaya mereka tetap bisa bertahan, mereka bisa tetap kuat, mereka bisa tetap fokus kepada pengharapan yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Yang ketiga, saudara, kita juga bisa ikut ambil bagian dengan memberikan persembahan atau mendukung pelayanan misi. Entah berupa uang, entah berupa barang. Namun mari sebagai support system yang baik, kita memberi dengan hati yang tulus, hati yang bersyukur, hati yang sudah menerima pengorbanan Kristus terlebih dahulu yang telah menyelamatkan kita. Epafroditus adalah sebuah contoh, sebuah tokoh yang menunjukkan dia rela mati demi Injil. Karena apa? Karena dia menyadari Kristus telah terlebih dahulu mati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Epafroditus. Saudara, mari kita menjadi support system yang baik. Namun kalau Bapak Ibu Saudara belum punya support system, mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk gabung bersama kami di dalam komunitas-komunitas yang ada di GKY Mangga Besar. Mari kita berdoa, mari kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Namun ajarkan kami menjadi pribadi yang mau berbagi hidup, berbagi Injil, dan juga berbagi akan berbagai hal dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami. Kalau kami sulit untuk berteman, Tuhan tolong bantu kami kirimkan teman-teman yang punya sifat yang baik, sifat yang mengasihi Tuhan, dan mendukung kami di dalam pertumbuhan iman. Tuhan bantu kami juga untuk berani keluar dari zona nyaman kami, untuk kami bisa sama-sama men-sharingkan, melayani dengan hati yang tulus. Tuhan, tolong kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.